Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh dampak ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu pertama memahami dan mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Menyebutkan dan mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Siswa juga diharapkan mampu mengevaluasi pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, siswa juga diharapkan mampu menentukan sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Terakhir, siswa diharapkan mampu mempresentasikan tulisan tentang pengaruh globalisasi terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Untuk pertemuan pertama pada hari ini, kita akan mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi pertama, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah pengaruh kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa kehidupan manusia saat ini sedang berhadapan dengan era digital yang semakin maju dan berkembang. Hal ini tentu saja berkaitan langsung dengan adanya perkembangan iptek. Jadi segala aktivitas dan kebutuhan manusia di dunia nyata dapat dijalani dengan mudah akibat adanya produk iptek. Hanya saja banyak orang yang bisa memanfaatkan namun belum memahami pengertian iptek itu sendiri. Untuk itu, pada saat ini kita akan membahas sama-sama apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kita mulai dengan pengertian ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang didasarkan atas fakta-fakta di mana pengujian kebenarannya diatur menurut suatu tingkah laku sistem. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyatakan, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Sementara pengertian teknologi, kata teknologi itu sendiri berasal dari kata teknologia atau bisa juga berasal dari kata tekno. Makna dari kedua kata tersebut adalah keahlian dan pengetahuan. Sehingga pengertian dari teknologi adalah alat, mesin, cara, proses, kegiatan ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya dapat dilihat dari aneka inovasi teknologi yang ada saat ini. Kemajuan teknologi menyentuh berbagai macam sektor, mulai dari teknologi dalam bidang ekonomi, teknologi pangan, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi transportasi, teknologi medis, dan teknologi pendidikan. Jadi, pengertian iptek adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Iptek dapat juga dikatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan baru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Jadi, perkembangan teknologi saat ini merupakan dasar untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kemajuan suatu negara didasarkan atas seberapa jauh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh negara tersebut. Hal ini sangat beralasan dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dasar dari setiap aspek kehidupan manusia. Bagi bangsa Indonesia, merupakan salah satu bangsa yang hidup dalam lingkungan global, maka mau tidak mau juga harus terlibat dalam maju mundurnya penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan, khususnya untuk kepentingan bangsa sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita mulai di bidang politik. Adapun dampak positifnya adalah memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai demokrasi. Yang ketiga, partisipasi aktif dalam percaturan politik untuk menuju perdamaian dunia. Yang keempat, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Sementara dampak negatifnya antara lain, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator, mayoritas, atau tirani minoritas. Terakhir, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan. Selanjutnya, bidang ekonomi. Adapun dampak positifnya antara lain, pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, dan persaingan dalam dunia kerja, sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Dan terakhir, di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Sementara dampak negatifnya antara lain, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, akan muncul sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat. Pada era globalisasi yang berakibat juga akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Selain itu, akan memperparah kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Sementara di bidang pendidikan, dampak positifnya antara lain, pertama, informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran tumbuh di hadapan e-learning, inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar karena adanya penerapan sistem TIK. Yang keempat, munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Yang kelima, sistem pelajaran tidak harus melalui tatap muka, tetapi dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi juga dapat menggunakan layanan pos, internet, dan sebagainya. Sementara dampak negatifnya antara lain, kemajuan teknologi informatika akan semakin memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual karena akses mudah ke data yang menyebabkan orang plagiatis atau melakukan kecurangan. Dampak negatif selanjutnya adalah meskipun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan seperti sistem tanpa celah, tetapi jika ada kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Dan salah satu dampak negatif adalah televisi, yaitu melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Dan dampak negatif lainnya adalah tidak membuat teknologi informatika sebagai media atau sarana hanya dalam belajar. Misalnya,
tetapi juga bisa mendownload, masih membeli buku cetak, dan tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi perpustakaan. Sementara di bidang sosial budaya, dampak positifnya antara lain mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi lain. Yang kedua, mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Yang ketiga, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti film, musik, maupun furnitur. Sementara dampak negatifnya antara lain adalah terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa, mempercepat proses pola kehidupan bangsa, dan mudah terpengaruh hal-hal yang berbau barat. Selanjutnya adalah hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme dan cenderung pragmatisme dan maunya serba instan. Terakhir adalah lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal, serta kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati. Kesimpulannya, untuk materi pada hari ini adalah iptek merupakan ilmu atau suatu sumber informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan menambah ilmu serta wawasan seseorang mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Dampak positif dari adanya iptek yaitu memberikan berbagai kemudahan, memperluas mudahnya akses terhadap berbagai informasi sehingga memperluas wawasan serta pengetahuan. Selain dampak positif, tentu juga ada dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu hilangnya budaya tradisional, muncul berbagai kejahatan di dunia maya, hingga timbulnya berbagai masalah sosial. Jadi, anak-anak sekalian, sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya memiliki pemahaman terhadap pentingnya makna dari nilai-nilai etis dalam Pancasila, sehingga dasar penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Di dalam Pancasila, terdapat nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Pancasila memperlihatkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan sosial yang semuanya itu menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk bertindak dan bertingkah laku. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kali ini, dan adapun tugas mandiri adalah kalian diminta identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai bidang kehidupan. Dan terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.